Sore. Sore. Ya, jadi kalau mau jadi pemain bola itu semangat, ya kan, antusias, ya kak. Terus harus apa? Konsentrasi, betul nggak konsentrasi? Oke. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di lapangan ini karena satu profesi dan juga pemain bola, semuanya masih proses untuk jadi pemain sepak bola. Jadi proses pemain sepak bola itu lebih lama, harus dinikmati, harus senang, ya. Saya tanya, siapa yang senang jadi pemain sepak bola? Yuk, angkat tangan. Angkat tangan. Terus, ya, itu nggak atas. Itu, coba, mana ya? Yang nggak angkat tangan siapa? Yang nggak angkat tangan. Apa, Le? Saya angkat tangan kenapa? Hah? Ayo. Angkat tangan kenapa kok angkat tangan? Tadi. Itu namanya ini ya. Terus yang nggak angkat tangan kenapa? Nggak dengar, Bang. Oh, nggak dengar. Makanya diperhatikan ya. Kalau sudah salam terus pembukaan harus diperhatikan. Karena kamu latihan itu sampai gak 5 jam dalam sekali latihan. Nunggu kamu memperhatikan dulu baru jalan gitu. Mungkin gak gitu? Kan gak mungkin kan? Latihan itu hanya 2 jam main sepak bola itu. Bener gak? Paling lama itu usiamu gak nyampe 2 jam. Makanya harus fokus, harus serius, harus disiplin. Karena yang membuat kamu meningkat, membuat kamu lebih pintar adalah bagaimana cara kamu berproses step by step ke depan dari semuanya, ya, dari skill, dari kemampuan menangkap ilmu, dari cara latihan. Nah, kalau kamu cuma 1 jam latihan, kalau hanya main-main aja ya nggak meningkat, bener ya? Harus setiap latihan harus meningkat. Besok kamu latihan
Oke, baik, selamat malam buat para pemirsa atau para YouTuber. Hari ini kita kembali ke acara podcastnya yaitu TJD On Channel. Kalau bulan lalu kita mengangkat tentang sosial dan ekonomi, tapi hari ini yang lebih menarik karena ada sebuah polemik tentang sepak bola karena sudah selesainya kemarin AFF ya. Kita bicara tentang sepak bola, masa depan sepak bola Indonesia. Hari ini saya didampingi dan ditemani oleh para tokoh-tokoh. Alhamdulillah Mas Budi Sudarsono sudah bisa hadir. Selamat malam Mas Budi. Dan juga ada adik-adik saya dari mahasiswa, ada Sania, ada juga Danu ya dari Universitas Unrika Batu Haji Kota Batam. Nah, adik-adik ini adalah salah satu jurusan dari bahasa Inggris, dan juga yang tidak kalah penting adalah kita hari ini kedatangan juga yaitu XU PSSI Kota Batam yang memang sengaja kita panggil khusus untuk bisa menjawab setiap pertanyaan tentang PSSI yang pastinya dan juga sepak bola. Dan juga kita juga ada juga di samping saya yaitu Bapak Zulkifli. Nah, kalau tadi adalah Bapak Darmoyo, beliau adalah salah satu exco PSSI dan juga sebagai owner dari SSB Tunas Jaya Duri Hamka. Dan hari ini kita baru pertama kali kita live tapi di outdoor, bukan di indoor. Nah, biasanya kita di indoor nih. Nah, kita hari ini mencoba untuk sistem outdoor, yaitu ada di lapangan Sakura Duri Hamka dan juga ada di Sport Cafe TJD. Nah, luar biasa memang TJD itu di bawah nama yayasan. Ada sepak bola, ada silat, ada bisnis, semua punya orang-orang yang ada potensi di dalam itu. Dan juga di samping saya ada pelatih sekolah sepak bola yaitu Bina Prestasi, namanya Pak Zulkifli. Selamat malam Pak Jul. Baik, saya pertama kita bincang-bincang dulu dengan Mas Budi nih. Nah, Mas Budi ini adalah salah satu punggawa atau mantan pemain timnas yang sudah tidak asing lagi dengan julukan dulu dia adalah Sang Piton. Piton itu ular ya. Jadi kalau adik-adik ya sepak bola harus semangat seperti ular, seperti Mas Budi ya. Jadi gini, Mas Budi, apa yang sekarang dilakukan setelah tidak aktif sebagai pemain? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya juga baru datang dan mungkin hanya beberapa hari di sini di Kota Batam. Ya, kita manfaatkan untuk berbicara tentang sepak bola dan bagaimana kemajuan sepak bola di Indonesia, terutama mungkin di Batam dan selama pensiun dari dunia sepak bola, kegiatan saya nggak jauh, memang tetap di Sikulit Tunggal, di dunia sepak bola, terutama di pembinaan usia dini. Kebetulan saya punya manajemen untuk menggelar usia dini di seluruh Indonesia, yaitu Piton Soccer League. Nanti usia 11 dan 10, 11, 12 itu ada event nasional, insya Allah bulan Maret digelar di Sidoarjo. Itu yang pertama kali, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sukses, lancar dan berkah. Oke, baik. Mas Budi, selain daripada yang tadi disampaikan untuk membentuk sebuah tim tadi, apa mungkin Mas Budi juga punya baik itu akademi atau SSB, atau mungkin mencari bibit-bibit gimana? Salah satunya juga begitu. Salah satunya adalah mencari bibit dan berencana untuk bikin akademi, karena itu memang impian saya. Ketika saya
sebagai pemain sepak bola, saya bercita-cita bagaimana saya bisa masuk tim nasional. Itu pencapaian yang tertinggi menurut saya, sangat luar biasa. Ketika saya pensiun dari sepak bola dan jadi pelatih, tujuan saya itu bagaimana untuk menciptakan bibit-bibit tim nasional. Nah, tapi gini Mas, Mas Budi kan sudah berkeluarga ya, pastinya punya anak kan? Di sini belum. Oh di sini belum. Jadi masih bujang. Oh ya luar biasa, masih bujang ya. Jadi gini Mas Budi, Kalau di rumah banyak. jadi banyak ya kalau di luar. Jadi Mas Budi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Seorang pemain sepak bola pastikan ada punya rasa bahwa saya harus turunkan ilmu ini ke anak saya supaya anak saya bisa menggantikan posisi saya sebagai timnas. Gimana kira-kira? Ada nggak seperti itu? Kalau saya sih tergantung anaknya sebenarnya. Karena sepak bola itu tidak bisa dipaksa. Apapun itu tidak bisa dipaksa. Tergantung anaknya. Kalau anaknya senang dan mencintai apa yang dia lakukan, saya sebagai orang tua akan support. Gitu. Pak, itu pasti saya support. Jadi nggak harus dipaksakan Enggak. ya. Anak saya harus jadi pemain bola nih. Enggak juga. Nggak mau tahu pokoknya gitu. Tapi Iya. saya tahu bagaimana untuk menjadi pemain. Itu jalan istilah gitu. Jadi Saya tahu gimana sih Mas? maksudnya Coba ceritakan prosesnya sedikit. untuk menjadi pemain saya tahu gitu. Kalau dia mau pengen jadi pemain sepak bola, caranya bagaimana kita sudah tahu gitu loh. Nanti harus kerja keras, harus berdoa, latihan yang sungguh-sungguh kan gitu. Harus tak boleh cengeng kan gitu. Kan banyak katanya sepak bola itu anak mama atau anak papa atau anak apa gitu. Jangan sampai jadi anak mama istilahnya. Maksudnya anak yang cengeng gitu. Karena sepak bola itu keras. Kalau mau jadi pemain sepak bola ya begitu. Kalau mau di kantoran ya enak gitu. Kalau orang tinggal duduk ya. Tinggal duduk aja enak kan. Kalau tapi sepak bola memang harus kerja kerasnya lebih dan diiringi dengan doa. Nah itu proses ya untuk menjadi seorang pemain bola ya. Oke baik, kita Mas Budi sudah, nanti kita tanya lagi Mas Budi. Nah sekarang kita tanya teman-teman mahasiswa ya walaupun mungkin mahasiswa tidak terlalu jauh mengerti tentang sepak bola, tapi kita bicara tentang sistem manajemen di dalam sepak bola, baik itu pembinaan usia dininya, baik itu manajemen administrasinya dan sebagainya, sehingga bisa terbentuk rapi. Kalau pandangan teman-teman mahasiswa, sepak bola di Indonesia gimana kira-kira menurut teman-teman gitu mahasiswa? Siapa namanya disebutkan? Oke, selamat malam semuanya. Saya Danu dari Universitas Bima Kepulauan. Saya akan menjawab beberapa hal mengenai tentang pertanyaan oleh bapaknya tentang bagaimana cara program bola di Indonesia. Kalau menurut dari perspektif saya, teman saya sendiri itu kurang ya. Ibaratnya kayak ini. Apa ini Mas yang kurang? Cara manajemen bola itu Pak, ibaratnya kita kan gimana ya, susah sih membandingin kita dengan negara tetangga gitu kan. Contohnya ini saya mewakili netizen ya, saya kan ibaratnya kayak pengamat bola juga kan. Bahwasanya di dalam pemain timnas itu, kalau maaf cakap ya, kayak ada pemain titipan ya. Pemain titipan ya, pemain titipan yang mana ibaratnya mencari bakat tuh nggak maksimal gitu, cara mencari bibit muda. Jadi pemain titipan tuh pemainnya maksudnya dititipkan atau seperti Gimana pemain titipan tuh ya gimana ya, kayak nanti jangan kalau gitu seperti kayak ya paket jadinya dititipkan gitu. pemain titipan tuh contohnya mungkin maksudnya gini kali, pemain titipan itu pemain yang mungkin punya kedekatan dengan pelatih, Betul. sehingga tampak dengan kualitas yang baik kan gitu. Luar biasa gitu ya. Oke, kalau dari saya sendiri mbaknya, ini Mas Budi, menariknya Sania ini selain dari mahasiswa, dia juga adalah seorang pemain film ini. Nah, ada beberapa film memang yang dia mainkan. Salah satunya apa? Kuntum apa?
Kuntum cinta. Jadi jangan terlalu dekat Mas Budi ya, nanti takutnya jatuh cinta. Nah terus yang kedua, dia juga salah satu aktris dari film yang memang sedang dirilis oleh salah satu dosen, yaitu Pak Siswanto atau Pak Megah, yaitu film Dermaya. Nah itu silakan Mbak, mungkin ada pandangan tentang sepak bola, tentang pengamatan. Kalau menurut saya sepak bolanya begini gimana? Silakan. Ya, Mbak Mbak Sania pernah nonton bola? Kira-kira ada nggak apa sih yang membuat kita Indonesia bisa berbeda dengan misalnya MU, Inggris, mungkin apa namanya AS Roma atau mungkin Barcelona gitu? Gimana kira-kira? Mungkin perspektif dari Sania yang kurang ngerti bola ya kan Pak, kayak pemainnya mungkin kurang serius gitu, kayak gimana menjelaskan Kak? Kalau pemainnya tidak serius, berarti bawa bolanya gimana ya? Silakan lanjutkan, nggak apa-apa. Nonton bola karena diajak pacar apa? Karena nonton bola bareng papa Pak. Oh, papahnya hobi bola. Iya. Jadi gini loh, Sania, misalnya Sania kan diajak nonton nih sama papahnya. Kok bola di misalnya nonton MU itu bagus mainnya ya. Kok kenapa beda sama Indonesia? Misalnya gitu. Tahu? Apa karena kakinya kurang satu atau gimana? Gitu. Jadi kalah lari gitu kan. Oke, baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita bicara tentang pembinaan usia dini. Nah, ini ada salah satu tokoh, yaitu pelatih sepak bola di Batam ini yang mungkin sudah tidak asing lagi. Kalau di Batam ini dari ujung sampai ujung tahulah siapa yang namanya Pak Jul. Nah, mungkin sebagian sedikitnya pun dia sudah ada beberapa pemain yang memang hasil daripada binaan dia. Mungkin kalau pernah kita dengar dulu Pak siapa, Sultan Totan ya. Sultan Totan salah satu pernah dididik oleh Pak Jul. Nah Pak Jul, saya mau tanya Pak Jul perihal tentang pembinaan usia dini. Nah ini kalau menurut Pak Jul itu mulai dari usia berapa yang pas supaya kita mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas? Terus pembinaan itu apa hanya cukup dibina atau pakai duit juga atau seperti apa sehingga mendapatkan pemain yang berkualitas? Silakan Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Adami. Kalau di Batam dipanggil Pak Jul, Bud Jul, Bang Jul, macam. Jadi ada beberapa panggilan di Kota Batam ini. Atau sekarang ini udah dipanggil Atuk bola. Udah ada lagi julukan kakek bola. Jadi ada beberapa lah ya. Tapi kalau kita masuk ke tahap pembinaan sepak bola yang maksimal usia sekarang, kalau yang saya lihat yang udah saya jalankan itu seperti Stanto itu umur 9 tahun. Berarti umur 9 tahun kalau sekolah SD umur 6 tahun 7, 8, 9, 89. Lebih kalau di 89 tadi itu di 8 tahun 8 tahun itu udah bagus. 7, 8, 9 itu usia yang paling misalnya mudah ya, kita memasukkan di situ dasar sepak bola. Jadi kalau umpamanya anak-anak sekarang dari TK masuk ke SD, kalau sepak bola itu di SSB itu kita mengajarinya dasar. Jadi dasar sepak bola itu ya kalau sekarang ini istilah ball feeling ya. Ball feeling tadi itu kalau bahasanya kerennya mungkin saya kurang ngerti karena saya masih manual. Kalau Mas Budi ini Mas Budi sudah udah merasakan mungkin bahasa yang lebih misteri apa itu ya, ada yang kayak gitulah. Jadi kalau saya memakai bahasa yang gampang itu ball feeling,
dasar sepak bola. Jadi dasar sepak bola itu memang harus ditanam kepada anak. Jadi kalau udah dasar sepak bola ditanam beberapa gerakan, jadi seperti samba, seperti pergerakan tipu, memutar badan di atas bola, keeping, penting, itu memang sangat bagus di usia 7, 8, 9 tahun. Jadi kalau ketika anak sudah mengerti sudah bisa seperti samba, jadi dia ketika anak menonton Ronaldo samba bola, Ronaldinho samba bola, Messi, jadi dia teringat apa yang dia belajar, yang dibelajar dari SSB tadi itu, jadi terekam jadi dari pikiran dia. Jadi ketika kita mau masuk mau melatih selanjutnya seperti ke tekniknya seperti dribbling, passing, kontrol. Memang kalau kita lihat sekarang ini pelatih-pelatih kita ini di Indonesia ini pada umumnya kurang teliti tentang kontrol bola. Di kontrol bola tadi itu di passing, ketika banyak pelatih hanya memberi passing, namanya benar, tapi ketika dia melakukan kesalahan passing tadi itu, banyak pelatih yang bukan pengajar, dia nggak ngeh kayak gitu, nggak nyimak gitu. Jadi passing contoh seperti tadi waktu kucingnya tadi kucing yang dikasih Mas Budi tadi, Coaching klinik tadi itu, kita lihat kan passing bolanya naik, kontrol bolanya naik, karena tadi dari yang pertama di sini kita di Indonesia kembali lagi ke fasilitas. Memang lapangan itu ketika kita masuk ke teknik, memang itu memang sangat butuh lapangan yang rata. Berarti lapangan juga mempengaruhi gitu? Itu lapangan sangat mempengaruhi. Jadi kalau lapangan tidak mempengaruhi, kan kalau lapangan itu tergantung kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah tadi itu saya nggak mau peduli tentang sepak bola pembinaan di usia dini, ya kita sebagai pelatih, pengajar kesulitan juga, karena hasil dari yang kita ajarkan tadi nggak maksimal. Contoh tadi umpamanya ketika kontrol passing bolanya itu nggak rata jalan, ketika kontrol udah jelas salah. Makanya Maradona sampai kaget nengok anak-anak Indonesia ini, dia heran di lapangan yang nggak rata anak-anak Indonesia bisa bermain, orang itu nggak bisa. Itu kelebihan kita dengan Eropa. Kalau Eropa, jadi dia harus membuat fasilitas tadi itu yang betul-betul bagus, mahal. Maka di daerah luar sepak bola itu mahal, kita tidak mahal, harga sepak bola nggak ada. Oke, bicara tentang kompetisi sama anggarannya. Oke, kalau anggaran dari itu tetap pengadaannya dari pemerintah kota, yaitu teknisnya adalah dari pemerintah kota dibahkan ke KONI nanti baru dibahkan ke PSSI Kota Batam. Jadi per tahunnya tuh ya saya buka aja lah, baru dapat sekitar 350 juta per tahunnya ya dari pemerintah. Itu dari pemerintah ya? Ya pemerintah kota. Tapi dibahkan ke KONI baru ke PSSI. Jadi ya untuk menjalankan beberapa kegiatan ya kemarin baru bisa menyelenggarakan untuk Liga Batam sama untuk festival U10 dan U12 di Stadion Temanggung Abdul Samad. Oke, baik. Terima kasih Pak Dar. Mungkin mau menjawab atau bisa menjawab atau tidak mau menjawab, kenapa Liga 2, Liga 3 bisa dihentikan? Silakan Pak. Jadi begini, mengenai Liga 3 yang mana nih? Ya, Liga 3 yang di seluruh Indonesia ini kan dihentikan, Liga 2 dan Liga 3. Kadang jadi pertanyaan, kalau Liga 2, Liga 3 dihentikan, apakah semua tim berarti harus ke Liga 1 tanpa adanya Liga 2 dan Liga 3? Gitu. Saat ini saya hanya sebatas tahu atau mengerti ya dihentikan untuk sementara. Adapun nanti kedepannya hanya ada Liga 1 ya kita belum tahu. Ya mudah-mudahan nanti dengan akan diselenggarakan yang untuk ini
Eh, Piton. bukan. Yang mana? Kan PSSI ini mau ada apa? Mau Oh, ya. Musyawarah besar itu ya. Nah, itu kan. Pemilihan ketua umum. Mudah-mudahan nanti ketua terpilih nanti Bisa membawa sebuah perubahan gitu ya. sebuah perubahan, paling enggak ya dijalankan lagi untuk Liga 3, Liga 2-nya. Ya nanti kan nasib para pelatih, para pemain, para wasit, PP atau PW itu bisa hidup lagi. Nah ini Pak Dar, satu lagi, mungkin ini menjadi satu pertanyaan yang mungkin akan terakhir gitu. Kenapa setiap kompetisi yang ada di Batam, yaitu kenapa biaya wasit yang paling mahal? Apa karena sekolahnya berbeda atau gimana kira-kira? Tergantung sih sebenarnya. Kalau untuk terkait honor wasit di Kota Batam itu, kalau saya lihat dari perbandingan kota lain ya, sebenarnya di Batam itu relatif masih terjangkau ya. Masih terjangkau ya. Cuma mungkin faktor perekonomian yang pasca daripada COVID-19 baru mau bangkit atau mungkin menjelang bangkit, jadi ya orang mencari duit itu kayaknya kan agak gampang-gampang susah. Mungkin faktor itulah yang membuat seakan-akan itu mahal kan gitu. Terima kasih Pak Dar. Pak Dar izin bertanya, selain Pak Dar sebagai pengurus XO PSSI, apa kegiatan Pak Dar? Apakah mungkin pengusaha kan gitu? Nah kalau pengusaha siap-siap SSB ajukan kan proposal. Oke, saya menghimbau kepada sekolah sepak bola yang ada di Batam, tolong segera membuat legalitas SSB, minimal yayasan, dan NIB-nya itu ada di olahraga. Khususnya bisa ditulis itu nanti ada PS, Persatuan Sepak Bola, atau Sekolah Sepak Bola, atau Akademi. Oh itu bisa dapat bantuan nantinya ya Pak? Kalau gini, di pemerintahan itu kalau mau bantu dana hibah seperti peralatan olahraga seperti bola, jersey dan sebagainya, itu sekarang itu harus memakai legal hukum yang sah yang berlaku di Republik Indonesia. Itu wajib. Kalau saatnya SS itu buat semua, ya kita tinggal duduk, kita buat surat resminya, didukung dengan data dan dokumen yang ada, nanti kita kasih ke pemerintah Kota Batam, nanti biar diminta tolong ke DPRD Kota Batam, khususnya untuk bidang olahraga dan pendidikan kesehatan itu ada di Komisi 4. Kebetulan ketua kita Askot Kesehatan itu ada di Komisi 4. Ya, kemarin pesan dulu begitu. Ya. Iya, kalau memang SSB itu mau minta anggaran bantuan dari pemerintah, itulah syaratnya. Itu wajib. Itu apa semua di Indonesia setiap kota atau memang hanya untuk di Batam saja? Saya rasa semuanya. Oh semuanya. Jadi buat para pelatih dan juga owner SSB dimanapun Anda berada, mari sama-sama membentuk satu legalitas supaya bisa meringankan dan membantu kemajuan SSB-nya. Mungkin itu. Oke, baik. Tadi saya belum dijawab Pak Dar ya. Selain daripada pengurus EXCO itu, mungkin Pak Dar adalah seorang pengusaha atau seorang guru atau seorang pekerja. Supaya mana tahu ada teman-teman pelatih di Batam atau SSB yang belum kenal Pak Dar bisa tahu. Silakan. Ini sebenarnya kayak sedikit mengorek dapur nih ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya sampaikan karena saya juga positif. Yang sifatnya ya kita bukan mau pamer-pameran, juga bukan mau paling nggak bisa memberi motivasi semangat kepada insan bola yang ada di khususnya di Kota Batam, karena saya juga tinggal di Batam. Background saya itu adalah seorang pengusaha juga ya. Saya juga bekerja, saya sebagai koordinator sebuah sekolah swasta di Bintong, yaitu Yayasan Tentu Bangsa Harmoni Baru. Kita juga punya SD,
TK, KB, SD, SMP, SMK, dan juga ada institut, yaitu IIBN, Institut Internasional Indo Baru Batam, baru dibangun tahun ini. Ya, nggak apa sekarang promo lah ya. Saya juga punya tanggung jawab untuk bagaimana mencari siswa. Ya alhamdulillah kita start di tahun akhir ini dan kita mulai. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, alhamdulillah beberapa siswa tadi yang dibilang Pak Jul, Sentatotan itu alumni lulusan daripada SMA Harmoni. Ya, juga kemarin Sekolah Harmoni ya. Iya, SMA Harmoni. Terus ada juga kemarin tim putri futsal Porprov kemarin itu juga dari salah satu SMK Harmoni juga. Nah, jadi banyak alumni itu yang di bidang olahraga, di bidang silat, atau banyak ya kita. Ya, hari-hari saya juga kantor, saya juga bekerja menjadi apa ya, untuk hubungan emas untuk sekolah ya, ke pihak terkait. Oke, baik. Terima kasih Badar. Mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Ada info sedikit. Baik. Sedikit tadi juga menyinggung dari Mas Budi. Tadi narasumber kan tanya, apakah anak Anda ini seorang pemain sepak bola harus jadi sepak bola kan gitu. Nah, ini saya juga akan cerita sedikit saya ya. Saya dari merantau dari Jawa ke Jakarta ke Batam itu jujur tidak punya skill seberapa, tapi karena saya bisa main sepak bola, bisa tendang bola walaupun nggak seperti Mas Budi ya, nggak sampai orang, tapi saya diajak teman dari Pekanbaru ke Batam tuh main bola. Oh, jadi karena bola. Karena bola. Wow, luar biasa teman-teman ya. Karena bola, jujur. Nah, ini bekerja belakang saya ikut. Karena saya bisa main bola, ya sudah saya diajak teman ke Batam. Jatahnya cuma 3 hari. Dilala terdampar sampai 21 tahun di sini. akhirnya jadi orang Batam dan juga jadi pengurus PSSI Batam. Dan akhirnya saya juga punya mimpi bagaimana saya itu punya sarana olahraga khususnya lapangan sepak bola. Ya alhamdulillah 2016 ada lapangan Sakura Bulangkang, ada yang sama-sama kita lihat di kafe ini. Inilah kita juga sudah siapkan tanah untuk pembangunan Akademi Budi Sudarsono ya di Batam. Ya. Mudah-mudahan ya. Nah, ini doa nih, mudah-mudahan. Dan gambar gedungnya, RAB-nya, nah kita buat. Tinggal tunggu ikhtiar doa, mudah-mudahan di video sama Allah SWT. Amin. Dan kembali kepada tadi mengenai mimpi, keinginan, saya juga punya seorang anak laki-laki. Anak laki-laki saya itu sekarang sudah usianya 15, 6 ya. Dari kecil itu saya didik itu supaya main sepak bola. Waduh, dituduh di SMP Surabaya ya, dari 2017 ya, sampai dewasa, sampai ikut event kemana-mana. Pernah jadi pemain terbaik, top skor, sampai ngikuti event U10, U12, sampai mentok 13, sampai ke Balikpapan itu pernah ke 12. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa ya. Jadi Popda 2022 kemarin harapan saya dia itu mau ikut di sepak bola yang kita impikan. Ternyata hari itu juga mengambil sebuah keputusan mengikuti cabur lain, yaitu di pencak silat. Jadi malah silat ya, Silat. bukan sepak bola ya. Tapi Nah. dari kecil dia bola loh. Betul. Nah. Nah, dia dari kecil itu bola dan pencak silat. Oh. Ya kebetulan pas Atau sebentar Badar, atau mungkin Mas Budi harus diselingin kali. Bola harus dengan silat atau gimana? Supaya bisa jadi gitu. Silakan Badar lanjut. Ya jadi ini kita sedikit ya. Jadi ini pengalaman kan. Jadi alhamdulillah saya itu ya kemarin ikut seleksi untuk persiapan Popda di Bintan. Alhamdulillah pas seleksi itu 4 kali main dia sampai alhamdulillah dapat medali emas, juara 1. Akhirnya lolos untuk mengikuti Popda di Bintan, yaitu alhamdulillah juga kemarin turun di kelas C putra dari Persinas Aksa itu mendapatkan medali emas juga tingkat provinsi. Ya sudah itulah
Jadi sekarang pun sudah mengikuti diklat PPLP di Tanjung Pinang. Ya, alhamdulillah. Jadi dari ini kelas 1 dari SMA, sekarang dari Pinang sudah menekuni di pencak silatnya. Gitu. Jadi sekarang dia fokus kepada pencak silat ya. Betul. Tapi saya Luar biasa. masih punya harapan lagi. Yang kecil itu yang belum tahun. Masih ada ya Pak Dar ya? Wah luar biasa. Mudah-mudahan lah dia mau jadi Jadi generusnya ada ya. Oke baik. Terima kasih Pak Darbayo. Mungkin Pak Dar ada pesan-pesan sebagai PSSI buat SSB, buat para pelatih SSB khususnya di Batam. Jangan menyerah, tetap semangat, tetap optimis. Jangan juga berharap ya. Kadang kan banyak SSB ada juga isu bilang gini, PSSI itu nggak pernah tuh membantu kita SSB kan gitu. Artinya ada sebuah motivasi acuan edukasi bagaimana supaya fokus kepada pelatihnya, bukan fokus kepada bantuannya mungkin kan gitu. Oke, terima kasih kepada narasumber. Ya, saya atas nama PSSI Kota Batam, apapun terjadi, karena orang yang mau mengurusi sepak bola itu tetap bersemangat, karena itu panggilan jiwa kita, hati kita. Apapun yang terjadi, kalau kita memang cinta, suka, mau hujan, mau ada lapangan, nggak ada lapangan, bagaimana supaya ini tetap semangat. Itu nggak ada sesuanya pun ya, tetap semangat. Pasti akan datang itu. Ya, kan? Jadi tetap semangat. Itu kan dengan para pelatih. Ya, kalau udah mau melatih sepak bola ya minimal punya lisensi di PSSI ya. Begitu kan dengan owner, bagaimana dia SMP ini supaya bisa berjalan, berusaha semaksimal mungkin. Ya, mungkin dengan cara apalah mempunyai sedikit ke finansial atau koneksi relasi kepada pihak swasta, pihak terkait, mungkin dia bisa disampaikan. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjalankan SMP ini. Begitu. Oke baik, terima kasih Pak Jul. Mungkin ada harapan buat PSSI, buat pemerintah sebagai owner dari SSB juga, sebagai pelatih dari SSB juga, mungkin ada, silakan Pak Jul. Terima kasih. Kalau harapan kita dari PSSI ya sebagai selaku induk ya, yang namanya sekarang ini kan boleh dikatakan kita dari bawah di SSB ini seperti ayam kehilangan induk kan gitu, karena program dari PSSI atau ASKOT PSSI Kota Batam ini tidak kontinu biasanya untuk melakukan pembinaan usia dini yang berjenjang. Lain hal pada masa lampau 5 tahun yang lampau itu atau 10 tahun yang lalu, mulai dari zaman wali kota Kap. Jadi harapan SSB tadi itu membina anak-anak itu ada tujuan, karena di ASKOT PSSI Kota Batam pada saat itu menggelar wali kota Kap itu seleksi untuk suratin. Nah, jadi kayak sekarang ini kan tidak ada lagi seperti yang seperti itu, karena suratin sudah ada jalur sendiri gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dukungan dari pemerintah lah, ibaratnya kita dari PSSI, yang kita berharap sekarang PSSI bisa mengumpulkan kembali misalnya pembina-pembina SSB. Saya rasa itu lebih baik. Tapi kalau saya lihat, maksudnya mengumpulkan, menyatukan kembali gitu ya. Tetapi kan kenapa harus disatukan Pak Jul? Emang ada apa gitu? Kita kalau dari ASKOT kalau hanya untuk mengumpulkan secara pribadi SSB nggak mungkin. Tetapi SSB ini pun harus terbuka pola pikir, karena SSB ini kan sekolah sepak bola, dia pembinaan, dia ada wadah tadi itu kan ada yang ngatur kelompok, umpamanya seperti forum gitu kan, jadi ada forum. Jadi SSB ini harus melalui forum, karena kita kan ketika kita mengajukan sesuatu kan harus melalui forum, tidak bisa pribadi. Kalau pribadi tadi itu berarti ada nafsi, jadi kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus kompak dulu di bawah ini melalui satu forum
baru kita ajukan apa ya si kemauan SSB ini, baru forum itu bisa mengajukan ke Askot PSSI Kota Batam. Oh. Nah, kalau misalnya masalah Mungkin melalui bentuk yang tadi yayasan tadi gitu ya. yayasan, ada induk lah, ada induk. Jadi Askot tadi itu tidak memberi kepada SSB, umpamanya kita membina seperti kayak bina prestasi sudah 20 tahun ya, lebih kurang 20 tahun lah, lebih kurang sudah. Nah, jadi ada SSB umpamanya yang jamuran, misalnya keluar ada turnamen, dia keluar setelah turnamen habis dia hilang. Nah, itu kan ya kayak gitu. Askot kan bisa biar Askot tidak kecolongan, jadi ada forum yang saringannya tadi itu, saringan. Jadi ini loh SSB yang kontinu membina dari tahun ke tahun, dia selalu eksis. Oke, baik, terima kasih. Itulah pandangan saya. Ya, ini sedikit mungkin teman-teman